mudah-mudahan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur kita persembahkan hanya untuk Allah semata, tidak akan pernah untuk yang lain. Karena Allah yang maha pengasih tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang. Sampai detik ini alhamdulillah kita masih bisa makan sendiri, masih bisa tidur sendiri, belum ditidurkan, masih bisa berjalan sendiri, belum diperjalankan. Alhamdulillah masih bisa mengeluarkan nafas. Mudah-mudahan nikmat dan rahmat Allah selalu tercurah buat kita bersama. Salawat dan salam kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dan tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang terbaik, ummatun khairah, umat yang terbaik pilihan, dan insya Allah akan bersama beliau nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Padang TV Majelis Taklim Al-Hidayah yang dihormati, tema ceramah kita dalam Sumarak Islam Padang TV secara live pagi ini adalah 6 perkara pemutus silaturahim. Pertama, kita ketahui dulu apa perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Menurut Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, silaturahim itu adalah hubungan yang harus ditautkan antara tali darah. Artinya yang ada rahimnya berhubungan. Karena rahim itu adalah ada pada ibu-ibu. Semua yang rahimnya ketemu, yang rahimnya ada pertalian, itu disebut dengan silaturahim. Berarti silaturahim itu adalah untuk kita yang mahram, tidak untuk yang gairu mahram. Kemudian silaturahmi adalah merupakan hubungan tali kasih sayang, dan ini tidak ada punya batasan, baik itu tetangga, sanak famili, karib kerabat, dan juga orang lain. Apakah itu beda negeri, beda suku, beda bangsa, yang jelas selagi kita manusia itu kita disuruh untuk bersilaturahmi. Ini menurut Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab. Namun pendapat yang kedua, secara umum ulama mengatakan bahwa silaturahim itu boleh saja dengan semua orang, tanpa ada batasan yang harus hanya untuk mahram kita. Karena surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa yang dipanggil itu adalah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia. Nah, disebut manusia, kalimat an-nas, manusia dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sebanyak 241 kali. Kalimat manusia dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Dan manusia itu disebut dalam Al-Quran dengan 5 kalimat. Yang pertama disebut dengan basar, itu jumlahnya 35 kali. Yang kedua basarah, jumlahnya 1 kali. Yang ketiga al-insi. Al-insi ini selalu dibarengkan dengan al-jin.
Jadi kalimat wal insi selalu dibarengkan dengan al jin. Banyak ayat yang berbicara tentang itu, jumlahnya 18 kali. Kemudian al-insan dalam Al-Quran Bapak Ibu jumlahnya 65 kali. Dalam 63 ayat dan 43 surah. Begitu rinciannya dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, manusia juga disebut dengan Bani Adam atau zuriat Adam. Itu di dalam Al-Quran tercantum sebanyak 7 kali. Nah, selagi manusia tidak diukur dan tidak diperkirakan di mana saja kampung halamannya, apa sukunya, apa bangsa dan negaranya, kita disuruh untuk menautkan silaturahmi atau silaturahim. Hadirin jamaah yang berbahagia, pemirsa Padang TV yang dimuliakan Allah. Silat artinya adalah dibuhu mati, dipilin saryang. Ketika memang silaturahim itu selalu kita semaikan di hati kita. Nah, para pemirsa dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim itu bisa saja terputus sewaktu-waktu dan juga bisa ditautkan sewaktu-waktu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 membicarakan ada 6 penyebab putusnya silaturahim. Padahal orang-orang yang suka memutuskan silaturahim itu tidak akan pernah mencium surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ketika seseorang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah bajajakkan yang 7 buah dek sujud. Setiap minggu tamat Al-Quran, setiap malam tahajud, setiap pagi duha, kemudian zikir banyak, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi silaturahimnya tak putui, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim, sia yang lain tak namu masuk ke surga? Ada yang tak namu ibu-ibu? Pasti seluruhnya namu. Sabodoh-bodoh orang, sejahil-jahil orang, kalau ditanya namun tak masuk surga, itu kadang-kadang jo jari-jari kaki bisa menunjuk. Model itu mana cintanya ke surga. Tapi mencintai surga itu jangan pernah putuskan silaturahim. Nah, pemutus silaturahim itu yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. Yang pertama pemutus silaturahim adalah adanya di antara kaum dengan kaum, kelompok dengan kelompok, perempuan dengan perempuan saling menghina, mencaci, mengejek, merendahkan, meremehkan, bahkan kadang-kadang dicaci sabi-abinya mulai dari rambut sampai ke ujung kakinya. Onde piye, mode ko bantu, idong la cunga,
bibir laweh, gigi kalua, jalan tempang, kapalo teliang, mato cendang, mode ikoloko kajadi minantu ambo, mode ikolo nang kabagabung di organisasi ambo. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sangat memutuskan silaturahim. Ingat, kita ini sama-sama ciptaan Allah. Kita ini sama-sama berasal dari Adam dan Hawa. Awalnya Nabi Adam, kemudian Idris, kemudian Nuh. Nabi Nuh, Bapak Ibu, mempunyai 3 orang anak. Yang pertama nama anaknya Sam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafes. Sam itu adalah keturunannya orang Arab dan Yahudi. Ham keturunan orang kulit hitam Afrika. Kemudian Yafes keturunan orang kulit putih Eropa. Nah, kalau kita di Indonesia Bapak Ibu, turunan ma kira-kira. Kalau Arab jaleh ado hitam, ado gak kuning kulitnya. Kalau Afrika jaleh hitam sadolanya. Kalau nanti Eropa jaleh putih sadolanya. Awak di Indonesia berarti gabungan sagalo-galonya. Kok hitam ado Ustaznya? Kok hitam ado? Kok putih ado? Nah, ya. Salah satu kecek Nabi yang masuk sarugo itu wajhum malihun. Orang yang wajahnya manis, berseri-seri. Jadi jangan takut lo kita yang hitam-hitam kau Bapak Ibu. Meskipun Ustadz hitam, ada lo jamaah mungkin yang hitam, tapi Bapak Ibu yang dicalik bukan wajahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memperhatikan keelokan tampan dan wajahmu, tetapi Allah hanya melihat kesucian hatimu. Jadi tidak dipandang kulit hitam putihnya, asalkan silaturahimnya lancar, silaturahimnya baik, maka dia akan bersenang-senang nanti di surga. Kalau host kita Adinda Jeki itu kalau dicalik bantu raso-rasonya ndak meleset dah. Ibadah banyak, silaturahim lancar, besok karcis kasarugua dom. Amin, Amin ya ya rabbal alamin. Apalagi ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang senyumannya indah. Sebab ada 3 orang Yahudi tidak senang kepada umat Islam. Dan dia atas ketiga ini Bapak Ibu dia sangat marah. Yang pertama, orang Islam setiap berjumpa selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamnya tulus ki. Adolo kadang-kadang anak gadi nampak danyo nak bujang lewatnya wacolo salam. Tapi salamnya kok salam cime Assalamualaikum. Nah, itu lo gaya kok. Atau anak bujang lewat anak gadi. Halo, Assalamualaikum. Tapi itu tidak tulus sebagai doa. Tidak boleh. Nah, ketika umat Islam bertemu membaca salam saling mendoakan, orang Yahudi tidak senang. Yang kedua, Yahudi tidak senang ketika umat Islam selalu bertemu dan memberikan senyuman terindah. At-tabassumu sadaqatun. Senyum itu adalah sedekah. Nah, senyum yang tulus murni dari bibirnya terbuka, nampak giginya. Kemudian jangan di muka senyum, di belakang mencibir. Kan ada loh kedaran muka senyum tuh kau tunjuk hidung lah. Itulah datan. Di muka lah senyum. Basalam Jawa bantu kanyo cium tangan awak. Bantu kanyo cium lo cipika-cipiki lo Jawa. Bantu kanyo rangkul awak, iyo sabana kawan modenya, tapi di belakang awak, nih kok dapet capek jo lah mati sianu tuh. Itu tidak tulus. Dan yang ketiga, Yahudi tidak senang ketika umat Islam bertemu lalu dia berjabatan tangan. Yang pertama yang mahram, dan kalau tidak mahram lebih baik tidak bersalaman. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia,
Nah, dalam pandemi ini, masa corona, ada aturan lebih baik tidak bersalam. Meskipun tangan tidak bersalam, tapi hati jangan pernah terpisah. Leika jadi di Jerman, kawan awak, kini banyak solusi untuk silaturahim. Bisa dengan SMS, bisa dengan WA, bisa dengan video call, nampak jale sadualahnya, bisa dengan FB, bisa dengan Twitter, bisa dengan lain, pokoknya banyak jalannya. Berarti tidak satu jalan ke Roma. Ketika kita mau bersilaturahim, maka tidak ada jalan tertutup untuk silaturahim tersebut. Maka yang pertama yang akan memutuskan silaturahim kita adalah adanya saling menghina, mencaci, maki, merendahkan kaum yang lain. Yang kedua, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambungan ayat asa ayyakunna khairan minhun wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh di antara kita Bapak Ibu memberi gelar kepada seseorang dengan gelar yang tidak dia sukai. Awak kan suku magi-gi galau orang. Galau orang, nama orang rancak yur. Abis kau dipanggil si Yui. Nama orang sarancak-rancaknya Abdullah, dipanggil selai si Dulai. Banyak kadang-kadang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh memberikan gelar kepada seseorang yang gelar itu membuat dia tidak suka, tidak senang di hatinya, dan dia merasa tidak nyaman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan sejelek-jelek nama yang kita berikan adalah nama ketika dia telah beriman. Kadang-kadang ada loh Bapak Ibu, orang kaum muslim dipanggil kafir bagai. Ada bahasa di kampung yang kafir kalau menjadi bahasa harian. Kadang-kadang kafir di amyang. Itu salah satu memberikan gelar kepada seseorang dengan gelar yang tidak dia sukai, gelar yang tidak dia senangi, dan ini membuat putusnya silaturahim dan silaturahmi di antara kita. Masya Allah, Ustadz, berarti ada 6 yang sekarang. Pertama, jangan menghina. Yang kedua, jangan menggunakan panggilan yang jelek kepada saudara-saudara kita. Nah Ustadz, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa Barang TV yang berbahagia, Masya Allah luar biasa, ada 6 perkara dan sudah 2 dijelaskan oleh Ustadz kita. Barakallah, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Semara Islam, Alhamdulillah saja di hati. Bola panas di kakinya kepada kedua-duanya bisa mengambil peran bagaimana menggoreng yang baik. Nah, siapa yang goreng bagus, kan persoalan apa? Persoalan pribadi kita ini. Tanya aja masyarakat. Nanti susun oleh partai. Kita depan juga beberapa calon. Saya tahu ini hanya menghabiskan dana 20 miliar saja. Baca. Tunggu dulu saya jelaskan. Nggak, baca dulu itu. Kamu jangan nunjuk saya. Dulu. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu sore dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Sore dan Detak Sumbar. Hanya di Padang TV untuk Mbak Samo.
di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia setiap Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Saksikan Keliliang Kampuang setiap Selasa pukul 21 sampai 21.30 hanya di Padang TV. Penjara bukanlah tempat hanya untuk mempenjarakan saja, tapi juga bisa menjadi rehabilitasi. Kita ketahui bahwasanya kasus korupsi banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yaitu bupati, wali kota, dan lain-lain. Sedangkan KPK sendiri tidak pernah kena. Pasti saya bisa jamin Anda tidak membaca. Karena apa? Karena mayoritasnya orang Indonesia itu hanya men-scroll down semuanya dan checklist. Kebanyakan kita gitu ya, menginstal aplikasi selalu setuju, agree aja tanpa membaca dengan baik. Rajin sholat berjamaah, banyak-banyak berzikir, khatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujani dengan kerahmatan, hujani keberkatan Tuhan. Dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bana. Terima kasih pemirsa Padang TV masih bersama kami dalam program Suara Islam. Alhamdulillah sajwa di hati. Masya Allah luar biasa. 6 perkara yang menyebabkan putusnya silaturahmi sudah 2 dijelaskan oleh Ustadz. Dan sebelumnya kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya bisa menggunakan via WA berdasarkan nomor yang di samping kami. Jika ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya via WA dan boleh dikirim sekarang dan nanti kita buka sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang menyebabkan perkara pemutusan silaturahmi kepada Ustadz, kita persilakan. Kita mulai jawab pantun balik. Nasi kapau dipitalah,
dibawa orang ke padang mage. Walau di tengah diterpa virus corona, namun sumara Islam tetap basumange. Sumara Islam alhamdulillah sajua di hati. Semoga ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Hidayah semuanya punya rezeki murah, panjang umur. Kata Nabi, man ahabba ayyabsultalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi aksarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin dan ingin rezekinya mudah, rezekinya dilapangkan Allah, lalu umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia selalu menautkan silaturrahim. Nah, dengan hadis ini Bapak Ibu yang berbahagia, motivasi kita untuk meningkatkan silaturrahim, menautkan silaturrahim akan semakin tinggi, karena ada dua pahala dan dua kemudahan, rezekinya mudah, umurnya panjang. Yang ketiga pemutus silaturrahim itu adalah ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Selanjutnya pemutus silaturahim adalah mengejek diri sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah ada orang yang mau mengejek dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri, memaki dirinya sendiri? Rasanya tidak. Tetapi ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Ayat ini maksudnya adalah ketika kita menjelekkan orang lain, berarti kita telah menjelekkan diri kita sendiri. Ketika kita memaki orang lain, menghina orang lain, sama dengan kita menghina diri kita sendiri. Ketika kita merendahkan orang lain, maka sama dengan kita merendahkan diri kita sendiri. Ketika ini kita lakukan, kadangkala Bapak Ibu, kece orang gajah di palupuk mato, indak nampak. Tapi tungau di sabarang lautan nampak jaleh. Ketika kita menjelekkan orang lain, maka kita menjelekkan diri kita sendiri. Ketika orang lain kita jelekkan, berarti akan putuslah silaturrahim. Ujung ayat ini, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat ketika dia menghina kaum antara kaum perempuan dengan perempuan, lalu dia memaki-maki dirinya sendiri, memaki orang lain, dan dia juga memberikan gelar yang tidak menyenangkan kepada orang lain, maka dia adalah orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim ketika dia memang tidak bertobat dari dosa-dosanya tadi. Yang keempat, pemutus silaturrahim itu adalah su'uzan. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sifat buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni sesungguhnya sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Su'uzan, buruk sangko seka orang. Kadang orang tu elok yang nyo kecian, keci awak mampa kecian awak juga. Kadang nyo memuji awak di belakang awak, keci awak nyo memburuan awak juga.
Su'uzan ini merupakan sifat yang selalu dibisikkan oleh setan. Ado-ado saya kaburuk sangko ko. Seandainya ada kawan sahabat rumah punya rezeki lebih diberikan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada sesangko buruk awak. Karajo jarang. Batukang kadang-kadang seminggu lain seminggu indak. Karajo indak tentu, gaji yang tabarah, ababali pulo oto pertuner, tagak pulo innova di rumahnya. Kecil awak, iko lain ndak mencilok karajo orang koko, lain ndak piti mas haji lo nyampai ko. Apalagi nya pengurus masjid lo, nyok karajo kurang lo, oto tabali lo nya. Kadang tetangga langsung seburuk sangko. Atau bali dek kawan baju baru, jua di Bali agak tiga. Ado-ado saya kadang-kadang buruk sangko, itu bisikan dari setan laknatullah. Jadi setan kok kalau dipaturian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak nangkanyo bisian kawak. Bisikan setan kok lebih balaku daripada bisikan teman sebelah. Kadang lah payah suami membisikan kata lingowak kalau indak balaku roh, tapi bisikan setan capek lakunya. Nah, su'uzan buruk sangkoko Bapak Ibu akan memutuskan silaturahim. Tapi etikanya ketika awak bakawan batigo, baduo sedang mengecek dan seorang di belakang, itu jangan sampai terjadi. Sebab pasti kawanan seorang konyo merasa dikucilkan, akan terlahir dan terwujud buruk sangko di hatinya. Jadi kalau mengecek baduo karen tadangan dek kawanan ketiga ko. Kadang-kadang kamu bisik-bisik saya badakot mana kata telingo kawan, bu, lai tahu, lai dapat kabar, lai ko. Aku batunjuk lo seketek, bayar yang lo tunjuk setek ke belakang. Atau keceknya inyo nawak kecean timbul buruk sangko. Jadi buruk sangko ko dilarang, dan bagi awak jangan dibuek-buek lo buruk sangko ko. Supaya orang nak jangan buruk sangko kawak jangan dibuek, dan kita jangan sekali-kali berburuk sangka kepada orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu orang ko elok makasih kawaknya, tapi kecewak buruk juga. Ada kisahnya Bapak Ibu, garib masjid ko, Gari masjid kau cemburu, gari masjid nan seorang sukses, nan seorang tak sukses. Bacaro deknya bahas supaya gari masjid kau jatuh. Dicari-cari kesalahannya, dibuek-buek bahas supaya jatuh. Itu bapak dan ibu buruk-buruk sangko kayaknya gari nan seorang kau buruk sangko lo ke gari nan sukses. Tu gaji sama kadang jawabnya. Di mana PE tu lah nak piti 4 Jumat kan nyo usai nyo ambil setiap waktu. Itu namanya su'uzan. Menuduh orang tak boleh sembarangan kalau ndak ada saksi. Tapi kalau jalan nampak dek kamera CCTV, ada pula saksi, lalu diteliti hasil CCTV ko bana, itu bana-bana kejelekan ndak ada. Tapi kalau tanpa ada saksi, tanpa ada wak liek jale jemato kepala wak, kita tidak boleh su'uzan, karena su'uzan itu termasuk dosa. Yang kelima, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang boleh itu Bapak Ibu, dicari tanah babingka nak dapet tanah badarai, dicari kato batingka nak dapet kato sasuai, itu boleh. Tapi dicari-cari kesalahan orang kon tak punya salah doh, dicarian. Apalagi kadang-kadang Bapak Ibu dengan lawan-lawan politik, supaya kawan ko jatuh dicari-carian titian berakuak, lalu nyepijak titian berakuak ko nyo tajil lapak ke bawah. Orang taji lapak awak sanang. Biasanya kecek orang Minang dah itu reki. Awak orang taduduk, awak tatagak. Orang tasialia, awak tasianya. Orang tajatuh, awak taji lapak. Itu kalau sama-sama dah ada. Tapi nan salahnya orang lah jatuh, awak tagak. Orang lah turun, awak naik.
dengan mencari-cari kesalahan. Yang jale salahan tak ada tapi dibuat-buat kesalahannya kok. Nah, mencari-cari kesalahan orang lain Bapak dan Ibu itu juga termasuk pemutus silaturahim. Kadang dia awak kalau orang kolaborang awak kayaknya salah sedualanya. Tak masuk kucingnya tiba di rumah awak ka kucing tu berangnya letelai. Ayamnya tiba di halaman awak ka ayamnya berang jolai. Tiba kadang-kadang lanyo tolong mangke sarot sampah di halaman awak berang juga telai. Alo guna dengke ambo bisa. Lah ditolong deh kawan. Hujan hari kainnya tampai di luar, inyo ndak do di rumah, ditolong deh kawan manaian. Di awak berang mangga ditolong. Biarlah kain amoko basah leka jadi cair deh hujan, tapi jangan ditolong-tolong. Itu kadang-kadang kalau lah berang bana ke orang ko. Jadi jangan berang bana ke orang ko terlalu berang, matau nanti nyawak sayang. Jangan benci bana ke seseorang ko, matau nanti awak sayang kenyo. Jangan sayang bana matau nanti benci. Jangan berang bana matau nanti awak sayang. Jadi ado bainggam joba bate, ado bauku joba jangko, ado babari joba balabe. Kadang dia awak salupa sajo sawah jepi matang. Indah ado babeda. Itu Bapak dan Ibu juga penyebab putusnya silaturahim atau silaturahmi. Yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Tidak boleh megibah. Cara awaknya menyabui orang atau bagunjang. Gunjang kota masuk yang paling dihobi oleh orang. Yang gunjang kok tidak saja ibu-ibu. Apa-apa kadang basobok sama apa-apa bagunjang juga. Cuman kalau dilombakan antara ibu-ibu juga apa-apa, itu memang acok menang ibu-ibu. Kalah apa-apa. Sebab ibu-ibu kok kalau mengecek, ndak sadang ciek. Tapi ndak ibu-ibu majelis taklim ko rekia. Majelis taklim ko ketika nyo ndak menyabui orang ndak ada bergunjang kada. Itulah pasti mah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali katanya di kepala kita ini ada 7 sumber dosa. Pabrik dosa. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lidah. Itu karajonyo memproduksi dosa setiap hari. Banyak dosa yang dihasilkan Ustaz. Kalau di ranking yang 7 kok, menurut Jeki mana paling banyak buat dosa? Oh, tanyakan kepada diri masing-masing bagusnya Ustaz. Diri masing-masing. Kadang nan muda-muda keceknya mato. Kalau nan tua-tua setiap laga 40 kate nan paling banyak dosanya lidah. Lidah kok memang payah maremnya. Tapi kalau pandai menjaga lidah, sarugo rindu kayaknya. Al jannatu mustaqatu ila arba'ati qaumin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satunya adalah hafizul lisan, orang yang pandai menjaga lidah. Salah satu orang yang pandai menjaga lidah kok dulu adalah Buya Haji Agus Salim. Buya Haji Agus Salim kok pernah sama makan di Belanda di Bukit Tinggi. Buya Haji Agus Salim makan pakai tangan, Belanda makan pakai sendok jo garpu. Nyuci meehan de orang Belanda. Buya pimpinan umat tapi kotor. Kok kotor makan pakai tangan saja. Tadang adek Buya Haji Agus Salim ditanya elok-elok, kecek manjang ambo kotor. Belanda kan tinggi-tinggi kah. Jadi dipanggil manjang, iyo Buya kotor. Kecek Buya ko kira-kira kita yang kotor. Ambo makan pakai tangan ambo sendiri steril. Saumui di ambo lumpena tangan ambo ko masuk ke dalam mulut orang itu. Anjang makan pakai sendok jo garpu, labara muncung orang nenyo lalui saja sendok garpu ko di Bali de orang kadai. Amanan kala Buya Haji Agus Salim jo Belanda tadi. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Karena begitu pintarnya menggunakan lidah. Jangan sampai sekali-sekali Bapak Ibu awak memakai karakter lidah sendok. Harus kita jaga ya Ustaz. Ya. Nah Ustaz, lidah sendok.
Apa tuh Ustaz? Lidah sendok kok karakternya kama masuk mengacau. Temani dikacau, kualinya kacau, kancanya kacau, periuknya kacau, pokoknya kama masuk. Semua Kalau dikacau. Kacau ndak lidah sendok namanya dah. Nah Ustaz, Masya Allah luar biasa 6 perkara pemutus untuk silaturahmi. Iya. Nah kita buka langsung saja Ustaz untuk sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya dan pemirsa di rumah yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaannya via WA di bawah ini. Dan jemaah yang ingin bertanya kepada Bunda, silakan ambil mic-nya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktu yang diberikan. Saya Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah, nama Ernawati, ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi ada tetangga atau seseorang saudara yang ada masalah dengan saya. Kebetulan saya sudah meminta maaf kepadanya dan menjabat tangannya. Tetapi setelah bertemu di jalanan, dia selalu memalingkan muka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, hebat sekali pertanyaan Ibu Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah. Kita telah meminta maaf. Alawak turuk ke rumahnya. Alawak ambil tangannya basalam awak jainyo. Lah disampaikan diungkapkan kesalahan awak. Tolong maafkan ambo bu. Maafkan ambo pak. Tapi setelah itu basobok di jalannya memalingkan wajah juga lai. Sikap awak lai. Yang pertama, kita ndak boleh bosan meminta maaf. Memaafkan jauh lebih baik daripada meminta maaf. Tetapi memaafkan jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Dalam Al-Quran tidak ada disuruh minta maaf, tetapi disuruh memaafkan. Nah, ketika awak minta maaf, lah berjabatan tangan, Allah senyum, nyo masih memalingkan wajah jo basobok jo awak lai, ulang balik minta maaf. Jangan sampai bosan. Wala tai'asu min rahmatillah. Kita tidak boleh bosan dari mengharapkan rahmat Allah. Indak juga bisa kita doakan. Semoga dia dilunakkan perasaannya, dilembutkan hatinya, dibukakan dadanya, akhirnya nyo namo meminta maaf kawak. Atau nyo namulo magi maaf kawak. Jadi ndak ada goresan leda. Sebab kalau di antara muslim lebih 3 hari ndak basapuan itu kecek Nabi laisa ummati, bukan umatku lagi. Kalau ndak umat Nabi lai kama kapai le Pak Ibu. Bumi mana ka dipijak, langit mana ka dijujung, matahari sia ka dipakai, bulan mana untuk menerangi awak, air sia ka diminum. Itu Bapak dan Ibu, kita tidak lagi umat Nabi yang sempurna. Jadi itu solusinya. Tidak bisa juga dengan doa. Tahajud kita tengah malam, setelah tahajud mohonkan kepada Allah, bayangkan wajah orang yang berangkawak tu, serahkan sepenuhnya ke Allah, insya Allah akan dibukakan hatinya. Tidak boleh bosan. Masya Allah, tidak boleh bosan ya Ustadz, dan berdoa kepada Allah. Selanjutnya kepada Bunda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah. Saya mau bertanya Buya. Pertanyaan saya, nama saya Dery Sri. Apa dosa dan akibat memutuskan tali silaturahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz disilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dery. Juga dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah. Beliau ini bintang kasidah penyanyinya kasidah rebana Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah. Acok dapat juara 1 ke? Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan beliau juga tentang silaturahim. Ketika kita putuskan, apa dosanya, apa akibatnya.
Yang pertama jelas ketika silaturahim itu terputus, rezeki awak tatutui. Kalau tadi menautkan silaturahim rezeki lapang. Contoh rezeki tatutui. Kalau jo kawan sabala rumah bana awak ndak badamai, sakit anak awak tengah malam, harus dibawa ke rumah sakit. Harus joto dibawa. Sementara awak ndak punya to doh. Kawan sabala rumah ko nyo punya to. Dan biasanya kalau silaturahim ndak rusaknya namo dibawa. Kini awak ndak basapon je nyo doh. Tentu ndak talok doh. Berarti secara tak langsung lah sampai langkah awak. Lah sampai rezeki awak. Inyo meminjamkan noto, kan lah rezeki itu. Itu salah satu contoh konkret, contoh mudah kalau silaturahim kota putih. Tapi kalau silaturahim ko elok, lapang sadualanya. Kemudian akibatnya umur bisa pendek. Sebab mereka setiap basobok jo kawanan dimusuhi ko, detak jantung ko tambah ko. Kawan yang ndak wak sapo salamo ko, basobok tari po lagi tetangga. Satiapnya keluar rumah per jantung tari tiba. Kancang jalannya jantung ko, gerak jantung ko. Kalau kancang bana jantung ko berjalan bisa-bisa tiba per jantung. Sakit jantung, mati mendadak dibuatnya. Akibat awak ndak namo menautkan silaturahim, akibat awak memutihkan silaturahim. Kemudian yang luar biasanya, kita tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kan tidak mungkin lo wak tidak ingin ke sarugo. Pasti sarugo kau wak dambakan. Nah, ketika kita memutuskan silaturahim, maka kita tidak akan mendapatkan surga. Dan dalam hadis qudsi, Ustadz pernah baca, orang yang memutuskan silaturahim jangan anggap lagi cari nabi selain dari Nabi Muhammad, cari air untuk diminum selain air Allah, cari matahari selain matahari Allah, cari bulan selain bulan Allah, dan cari langit selain langit Allah, cari api selain api Allah. Kama kita kayak duit lah. Kalau silaturahim kita putihkan. Sampai kini kadang-kadang acak orang konsul Ustaz ki, sampai kini keceknya ko rumah di belakang berbatasan saja cie halaman, tapi ndak basapuan sampai kini dah. Lai sapayuang tapi balen hati kecek orang kau. Nah, jadi Bapak Ibu, itu dosa-dosa ketika kita memutuskan silaturahim. Lai sajuk di hati ibu-ibu. Lai, alhamdulillah, masya Allah. Suara Islam. Alhamdulillah, sajuk di hati. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Nah, ada 6 perkara yang memutuskan untuk silaturahmi. Barakallah, tidak terasa sudah 1 jam kita berada di sini mendengarkan tausiah dari Ustadz tentang 6 perkara yang dapat memutusi untuk kita jauh dari silaturahmi. Nah, Ustadz, sebelumnya ini bagaimana dengan kondisi orang, orang tuanya bertengkar tapi anaknya juga ikut gitu. Bagaimana Ustaz? Orang tuanya bertengkar, anak juga ikut. Iya. Ya. Seharusnya anak ko penengah. Ketika orang tuanya bertengkar, nyambil tangan apanya, nyamaikan kedua orang tua ko. Pesan ayat pertama tadi, fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah kedua orang yang sedang tidak damai, yang sedang bertengkar. Apalagi kalau kedua orang tua yang bertengkar, tugasnya adalah mendamaikan, menyejukkan, mensemaikan kembali rasa kasih sayang. Nah, seperti itu Ki. Barakallah. Nah, pemirsa yang di rumah yang sudah mengirim pertanyaan, insya Allah nanti kita lanjutkan pertanyaan di sesi Suara Islam yang episode selanjutnya. Barakallah Ustaz, syukuran Ustaz yang sudah hadir di Suara Islam di Padang TV, dan terima kasih juga kepada Bunda, ibu-ibu dari Majelis Taklim yang sudah hadir pada hari ini. Barakallah, pemirsa Padang TV yang berbahagia, silaturahmi itu sangat penting. Bagaimana cara kita menjaganya? Lahirkan rasa kasih sayang dalam diri kita terhadap orang sekitar kita, keluarga sanak famili dimanapun berada.
Man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa tidak ada rasa kasih sayang dalam dirinya, maka dia tidak akan disayang. Kalau kita tidak disayang, maka akan mudah putusnya silaturahmi. Saya Sepjiki Iswani dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita salawat Ustaz. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibi